hilang internetnya. Atau siapa tuh? Nela. Oke, mulai aja. Oke deh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi tentang modul rancangan pembelajaran dalam UBD untuk reading dan revise. Kelompok kami terdiri dari Amania Humaida, kemudian ada Kak Arci, kemudian ada Dinela, Farhan, dan juga Rapi Hamdi. Ya, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya, itu lembar kerja R, reading, dan revise. Nah, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka. Next. Yang pertama Selanjutnya, akan dibahas oleh Dinela. ya, terima kasih Kak. Selanjutnya, untuk yang pertama adalah bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Jadi, ada 4 langkah yang akan dilakukan oleh guru dalam proses memandu memikirkan kembali pemahaman peserta didik. Yang pertama ini adalah guru memberikan pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang sudah didapatkan. Nah, contohnya adalah memahami konsep bioteknologi sehingga muncul ide penting dalam proses pembuatan hidroponik. Yang kedua adalah guru memberikan kesempatan bagi salah satu peserta didik untuk menjawab pertanyaan tentang ide-ide penting tersebut. Misalnya, bagaimana merancang instalasi hidroponik agar sistem kapilaritasnya dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah guru memberikan pernyataan bagi peserta didik lain yang tidak menjawab untuk mendengarkan serta menelaah jawaban dari teman-temannya. Nah, dan yang terakhir adalah guru memberikan pembenaran serta penguatan terhadap umpan balik yang telah dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan ide penting dalam merancang instalasi hidroponik. Mungkin itu, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang bagian huruf R yang kedua, yaitu revis. Di sini akan membahas tentang bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revis atau revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik yang sudah dilaksanakannya. Yang pertama, setelah memahami ide penting yang sudah disampaikan peserta didik berupa pembuatan hidroponik tadi, guru kemudian juga memberikan contoh kepada peserta didik mengenai hidroponik yang sifatnya pertikultur misalkan. Peserta didik juga nanti akan menghubungkan contoh yang diberikan, kemudian muncul ide baru terkait sistem pertanian modern hemat lahan yang berupa aeroponik juga. Jadi kalau sudah tahu mereka tentang hidroponik, kadang juga kita bisa tambahkan dengan sistem teknologi yang lain. Selanjutnya yang contoh nomor 2, mengajak peserta didik juga melakukan refleksi terhadap hasil produk yang telah dibuat mengenai suatu kekurangan atau mungkin kendala yang dialami dengan tujuan peserta didik itu dapat memahami permasalahan pada saat dia membuat produk tersebut. Lalu yang ketiga, nanti guru juga memberikan masukan yang positif, komentar yang konstruktif mengenai apa yang telah dilakukannya atau dibuatnya, kemudian diperbaiki untuk meningkatkan produk yang telah dibuatnya. Dan yang terakhir, yang nomor 4, guru juga nantinya akan mengapresiasi hasil produk yang telah dikerjakan oleh peserta didik dan juga memberikan alternatif cara atau proses yang lebih efektif lagi dalam meningkatkan kualitas produk yang telah dibuat oleh peserta didik tersebut. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, terima kasih untuk selanjutnya. Bagaimana di sini peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka, atau di sini adalah bentuk refleksi. Nah, yang pertama, guru mengajak siswa untuk melihat dan mengingat kembali pembelajaran yang sudah diberikan pada pertemuan
ini, serta hasil kinerja merancang hidroponik. Kemudian, guru mendorong peserta didik untuk berpikir dan mengaitkan hal-hal yang bersifat kontekstual dari materi esensial dan kinerja dalam merancang produk hidroponik. Selanjutnya, guru memberikan motivasi kepada peserta didik untuk melakukan penilaian diri atau self-assessment terhadap pembelajaran dan kinerja merancang hidroponik yang telah mereka lakukan. Nah, dan yang terakhir di sini peserta didik diajak untuk merenungi bahwa apa yang diketahui setelah belajar bukanlah pengetahuan akhir, melainkan langkah awal untuk melakukan penggalian pengetahuan yang lebih dalam. Mungkin itu saja. Selanjutnya dipersilahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Arci telah jelaskan saat sebelumnya. Saya akan menjelaskan contoh refleksi yang diberikan oleh guru di sini tentang materi hidroponik. Nah, contohnya di sini, mengapa tanaman hidroponik itu yang ditanam mati atau layu dan tidak dapat dipanen? Nah, misalkan di sini ada contoh jawaban atau kunci yang diberikan oleh guru, yang dibuat oleh guru tidak mencukupi pencahayaan. Kemudian menggunakan pupuk yang salah, tidak mengganti air dan menambahkan pupuk secara berkala. Kemudian mengalami busuk akar karena tempat menanam hidroponik tidak dibersihkan secara berkala. Nah, kemudian silakan baca kembali cara merawat dan menanam tanaman hidroponik. Nah, mungkin di sini untuk rubriknya misalkan mendapatkan skor 4 jika semua jawaban itu lengkap. Kemudian skor 3 bila ada salah satu faktor atau alasan yang tidak dibuat. Kemudian skor 2 ada 2 jawaban yang tidak dibuat. Kemudian skor 1 itu tuh paling rendah cuma 1 alasan. Nah, kemudian di sini juga ada rubrik. Misalkan indikatornya siswa melaksanakan langkah-langkah pembuatan hidroponik sesuai prosedur, yaitu persiapan alat bahan, kemudian merangkai instalasi hidroponik, penyemaian yang benar, kemudian persiapan nutrisi dan pemeliharaan tumbuhan dengan teratur. Nah, siswa itu mendapatkan skor 4 jika melaksanakan langkah-langkah pembuatan hidroponik itu sesuai prosedur. Seperti tadi persiapan alat, merangkai, kemudian instalasi, penyemaian, persiapan nutrisi, dan pemeliharaan tidak teratur. Nah, kemudian di sini jika skor 3 itu siswa melaksanakan langkah-langkah hidroponik sesuai prosedur, namun tidak ada persiapan persiapan nutrisi dan pemeliharaan tumbuhan itu tidak teratur. Nah, kemudian skor 2 di sini siswa tidak melaksanakan langkah-langkah pembuatan hidroponik sesuai dengan prosedur sehingga penyemaian bibit, persiapan nutrisi dan pemeliharaan tumbuhan tidak terlaksana dengan baik. Kemudian terakhir skor 1 itu paling rendah, siswa tidak melaksanakan langkah-langkah pembuatan hidroponik sesuai prosedur sehingga penyemaian bibit, persiapan nutrisi dan pemeliharaan tumbuhan tidak terlaksanakan dengan baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 5 atau 6 atau yang lain juga boleh? Silakan. Baik, izin bertanya, moderator. Ya, boleh. Saya dari perwakilan kelompok 5, izin bertanya ke kelompok 4 mengenai refleksi pembelajaran tadi. Jadi, apakah refleksi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik tersebut dapat memungkinkan terjadinya perubahan ide besar dalam perancangan sistem pertanian hemat lahan yang telah dilakukan tersebut? Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Terima kasih. Ya, sama-sama Gilang. Apakah yang lain ada ingin ditanyakan juga? Nah, saya kira tidak ada ya. Saya balikan ke kelompok saya. Apakah ada yang ingin menjawab? Siapa yang jawab? Luka.
Ulun mencoba menjawab. Tadi pertanyaannya adalah, mohon maaf. Pertanyaannya tadi, apakah refleksi pembelajaran ini memungkinkan terjadinya perubahan ide besar ya? Nah, menurut kami, kelompok 4, tentu dalam refleksi ini bisa ada kemungkinan perubahan, di mana kan fungsi dari refleksi, asesmen, ataupun evaluasi itu sendiri menuju ke sebuah perubahan atau perbaikan. Nah, tapi menurut kami perubahan ke arah yang perbaikan ya, jadi bukan perubahan menjadi produk yang lain. Jadi produknya tetap hidroponik, tetap tentang merangkai sistem hidroponik, tapi keperbaikannya mungkin dengan sistem yang lain yang bisa digunakan, sistem apa yang mungkin lebih efektif dalam pembelajaran itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, mungkin berarti dari kelompok kami, ide besarnya akan tetap hidroponik, tapi mungkin perubahannya di proses dan lain hal sebagainya, bagaimana rancangan pembelajarannya direfleksikan lagi, begitu, Gilang. Apakah ada yang ingin menambahkan? Nah, saya rasa tidak ada ya. Bagaimana dari saudara Gilang? Ya, terima kasih kepada penyaji, sudah jelas. Ya, udah. Udah. Terima kasih, Gilang. Nah, kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Abli mau bertanya kah? Karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka presentasi kami dari kelompok 4 akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.